Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Saya Muhammad Mu'alim, Dekan Fakultas Usuluddin Institut Darul Quran Jakarta. Alhamdulillah, Fakultas Usuluddin pada kesempatan kali ini sudah mempunyai dua prodi, yaitu prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dan juga prodi Ilmu Hadis. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini sudah berumur sekitar 1,5 tahun secara izin yang keluar atau saat corona, atau kami lahir di saat corona lahir atau corona hadir ya. Maka sangat mudah ketika Anda mengingat kapan ulang tahun Fakultas Usuluddin Institut Darul Quran Jakarta adalah kapan hadirnya virus corona. Anda ingin tahu tentang apa itu Usuluddin? Usuluddin adalah fakultas yang akan membahas tentang dasar-dasar agama, usul atau dasar-dasar ad-din, agama, dasar-dasar agama. Maka ketika Anda mendengar Fakultas Usuluddin, maka akan menaungi beberapa program studi. Biasanya ada ilmu Al-Quran dan tafsir, ada ilmu hadis, dan ada biasanya akidah filsafat. Biasanya juga ada tasawuf dan psikoterapi yang sekarang berkembang, dan juga ada pemikiran Islam biasanya. Tapi sementara ini idaku Fakultas Usuluddinnya baru prodi ilmu Al-Quran dan tafsir dan juga ilmu hadis. Nah, pada prodi ilmu Al-Quran Anda akan dikenalkan nanti dengan mata kuliah tentang Al-Quran dan sekitarnya. Ada ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, tentang ilmu-ilmu rosem, ilmu qiraat, ilmu Quran yang lain. Misalkan dalam ilmu hadis nanti Anda juga dikenalkan dengan ilmu hadis tentang barangkali juga tentang sanad, tentang matan, dan juga mungkin fiqhul hadisnya, hadis ahkamnya, hadis maudhu'nya, dan sebagainya. Tentu ini sangat penting dalam menyongsong ya, atau menyiapkan generasi ulama masa depan. Tentu ulama-ulama itu nanti akan lahir biasanya dari Fakultas Usuluddin, karena dia yang mempelajari lebih dalam tentang ilmu-ilmu dasar-dasar agama. Kita tahu bahwa perkembangan kehidupan manusia di muka bumi ini semakin hari semakin banyak, maka diperlukan juga regenerasi ulama di masa depan dengan menguasai segala lini bidang keilmuan, khususnya ilmu-ilmu agama. Tentu mahasiswa lulusan Fakultas Usuluddin akan berbeda dengan mahasiswa fakultas yang lain, karena di mahasiswa Fakultas Usuluddin dituntut untuk menguasai berbagai macam keahlian ya. Secara keahlian dalam agama harus dan wajib dia menguasai ilmu-ilmu itu, dan juga tuntutan-tuntutan dalam kehidupan duniawi dia juga harus belajar secara mandiri. Tentu di dalam Usuluddin tidak akan mengkaji tentang teori bisnis, tidak akan mengkaji tentang bisnis-bisnis yang lain, tetapi tentu tidak ada halangan bagi mahasiswa untuk mempelajari itu di luar dari program yang ada di dalam Fakultas Usuluddin. Adapun kelebihan Fakultas Usuluddin Institut Darul Quran Jakarta dengan Usuluddin kampus-kampus yang lain adalah Institut Darul Quran Jakarta ini ditopang dengan lembaga besar, yaitu lembaga Darul Quran yang ada di bawah naungan Yayasan Darul Quran. Kita tahu bahwa Yayasan Darul Quran itu lembaga yang didirikan oleh Ustadz Yusuf Mansur yang bergerak di bidang tahfidz Quran secara brandingnya. Dan kita tahu bahwa di Darul Quran ini santri penghafal Al-Quran itu sangat-sangat luar biasa banyaknya. Maka hadirnya Fakultas Usuluddin ini untuk menjembatani para santri yang sudah hafal Quran 30 juz atau berapapun juznya, untuk lebih memahami
dan lebih kemudian mendapatkan ilmu yang maksimal dari hafalannya itu. Kita tahu sumber-sumber atau kalau dilihat dari mahasiswa yang masuk di Fakultas Usuluddin rata-rata sudah punya basic hafalan dan sebagian juga sudah mulai mentasmikkan hafalannya. Tasmik yaitu membaca hafalan mereka secara bil ghaib tanpa melihat dengan mata. Ada yang sudah 5 juz, barangkali ada yang sudah juga 10 juz. Meskipun mungkin belum semuanya rata, tetapi itu karena sudah punya basic yang sedikit, maka kemudian disetorkan. Dan kita nanti di akhir tahun, di akhir kuliah, mahasiswa Usuluddin itu punya kewajiban menghafalkan 6 juz saja, meskipun dia sudah hafal 30 juz. Jadi ini memudahkan bagi yang barangkali Anda mau masuk ke Usuluddin, nggak usah takut. Karena apa? Tidak harus 30 juz semuanya. Tetapi kalau sudah 30 juz tentu itu ada prestasi tersendiri ya, di luar prestasi yang dituntut atau disarankan. Hanya 6 juz. 6 juz itu sangatlah sedikit dibanding 30 juz tentunya. Nah, di dalam Fakultas Usuluddin juga ada namanya LSP Tahfidz, Lembaga Sertifikasi Profesi. Nanti jadi bagi para mahasiswa yang lulus dari Fakultas Usuluddin akan mendapatkan sertifikat profesi ya. Dia punya lisensi untuk menjadi pengajar atau guru secara legal ya. Jadi nanti bisa digunakan untuk menjadi mau kemana saja, dan ini LSP ini di bawah BNSP ya, sebelumnya BNSP. Nanti kalaupun ada perubahan dalam nomenklatur BNSP-nya itu tidak masalah, karena lembaga sertifikasi ini sudah memberikan nilai bahwa orang ini memang secara lisensinya sudah sah menjadi guru tahfidz. Itu bukan hanya di wilayah nasional, bahkan nanti itu bisa di wilayah internasional. Jadi keunggulan kita secara Fakultas Usuluddin tentu kita mempunyai perangkat-perangkat yang mendukung mahasiswa untuk mendapatkan kemudahan setelah nanti selesai di dalam menuntut ilmu di Fakultas Usuluddin Institut Darul Quran Jakarta. Dan kita terbuka luas bahwa kalau kita lihat pesantren-pesantren tahfidz itu sekarang di mana-mana menjamur. Akan tetapi mereka rata-rata kekurangan guru tahfidz atau guru yang ahli di bidang Quran, di bidang Al-Quran, di bidang hadis misalkan begitu. Nah, terlebih ilmu hadis itu juga sangat-sangat langka. Kalau Anda lihat, tidak semua kampus ada ilmu hadisnya. Maka Darul Quran ini masih bersemangat untuk menciptakan generasi ahli hadis di masa mendatang, meskipun tidak semua kampus berani membuka prodi ilmu hadis. Ini keunggulan kami berani rela berkorban untuk menciptakan generasi ahli hadis dan ahli Quran sesuai dengan kebutuhan zaman yang akan datang. Di mana kecondongan Fakultas Usuluddin ke depan, kita akan meranah atau merambah pada sisi sains di dalam harmonisasi. Kalau di kampus-kampus lain ada namanya istilahnya integrasi, ada harmonisasi ya. Adalah upaya-upaya bagaimana ilmu tafsir itu tidak hanya basic kepada ilmu-ilmu tafsir klasik, tetapi nanti akan mengarah kepada tafsir-tafsir terapan yang akan bermanfaat kepada semua lini pendidikan. Misalnya kita akan mengkaji tentang ilmu pengetahuan alam, maka Al-Quran tidak diam soal itu. Hanya waktu yang dahulu ulama-ulama tafsir tidak akan membahas itu. Tetapi kalau Anda lihat tren-tren masa kini, barangkali juga Anda lihat video-video di manapun itu, biasanya ada semacam tafsir yang dikaitkan dengan pengetahuan. Karena antara pengetahuan dan Quran itu sebenarnya tidak berseberangan. Al-Quran sangat-sangat mengikuti pola aturan yang ada ditetapkan di dalam kehidupan ini. Al-Quran tidak keluar dari zona kehidupan. Maka jelas sekali bahwa ayat Quran,
hadis itu sebenarnya bisa ditelaah secara sains. Maka semoga ke depan dari mahasiswa Fakultas Usuluddin itu mampu menggali potensi-potensi yang belum tergarap itu menjadi fakultas yang Usuluddin, dasar-dasar agama, tetapi berbasis sains, berbasis ilmu pengetahuan yang berkembang pada zamannya. Karena kita tahu bahwa perkembangan dunia akan terus berkembang, maka kalau kita tidak mengikuti perkembangan itu, maka apa yang kita lakukan akan menjadi kurang bermanfaat bagi kehidupan umat manusia. Maka harapannya dengan kecondongan ranah kami ke ranah sains itu akan menjawab tantangan masa depan, terutama di zaman kecanggihan teknologi seperti ini, maka tafsir juga akan lebih cepat dan tentu akan lebih memudahkan masyarakat dalam memahami Al-Quran, memahami hadis, dan tentu bagaimana memahami dasar-dasar agama secara benar dan kuat, sehingga menjadi umat yang bermanfaat di dunia dan bahagia di akhirat. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.